Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada karya ilmiah saya yang berjudul Penentuan Harmonisa pada energi meter menggunakan metode FFT atau Fast Fourier Transform menggunakan Simulink, yaitu membuat sebuah simulasi yang bertujuan untuk mengetahui nilai dari order harmonisa dan juga nilai THD yang dihasilkan berdasarkan data dummy energi meter yang diberikan. Untuk data dummy energi meter yang diberikan, saya menggunakan referensi dari MCP3909 untuk pemakaian energi meter 3 fase yang dibuat dari microchip sebagai referensi desainnya. 50 Hz firmware itu dapat lihat data dummy-nya. Ketika di-download, microchip sudah memberikan sebanyak 128 data dummy, yaitu masing-masing untuk voltage sinyal dan juga current signal, yang masing-masing dari nilai tersebut memiliki polaritas plus dan juga min, yakni merepresentasikan sebuah sinyal sinusoida di bukit dan juga lembah. Dalam pembuatan simulasi tersebut atau pemodelan sistem simulasi tersebut, saya menggunakan referensi dari skematik rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Yang ini berfokus pada rangkaian sensor arus dan juga sensor tegangan, serta rangkaian dari voltage adapter. Dari rangkaian ini, kenapa dipilih rangkaian ini ya? Karena dari rangkaian tersebut terhubung langsung dengan sumber tegangan 220 volt, yang sehingga bisa difungsikan sebagai rangkaian beban. Jadi ketika sumber tegangan 220 volt melewati rangkaian tersebut, maka bentuk sinyalnya akan berubah, sehingga nanti dapat dijadikan sebuah referensi apakah dari bentuk sinyal tersebut mengalami harmonisa atau tidak. Untuk parameter yang digunakan menggunakan 13 jenis frekuensi, yaitu rentang frekuensi dari 45,0704 sampai 55,1724 Hz. Itu karena frekuensi pada sumber tegangan AC pada umumnya 50 Hz yang digunakan di Indonesia. Tapi kenyataannya frekuensi tersebut bisa naik dan turun dari 52 Hz sampai 47 Hz dengan masing-masing rentang waktu operasi yang dianjurkan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dalam pembuatan pemodelan sistem simulasi tersebut menggunakan rangkaian yang sudah dibuat sebelumnya pada rangkaian skematik dari rangkaian energi meter. Jadi pada rangkaian tersebut terdiri dari voltage adapter dan juga dari rangkaian sensor arus dan juga sensor tegangan, yang masing-masing dibuat dua opsi, ditambahkan dengan satu sinyal acak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah metode dari FFT tersebut dapat mengkalkulasikan dengan bentuk sinyal acak atau tidak. Untuk data dummy yang didapatkan sebanyak untuk 128 data, masing-masing untuk voltage dummy dan juga current dummy, kemudian dikalikan dengan masing-masing dari periode frekuensi tersebut. Periode frekuensi tersebut didapatkan dari mengubah frekuensi yang didapatkan menjadi nilai periode, yang kemudian dikalkulasikan dari masing-masing nilai data dummy tersebut, yang kemudian dikelompokkan menjadi 13 sesuai dengan frekuensinya, frekuensi untuk voltage dan juga current dummy atau voltage dummy-nya, yang kemudian pada masing-masing kelompok tersebut diambil 6 sampel, yaitu terdiri dari nilai maksimal, nilai tengah, nilai terkecil, nilai rata-rata, dan 2 sinyal acak yang diambil. Untuk mensimulasikan dari rangkaian yang sudah dibuat dengan Simulink, maka yang harus perlu diperhatikan adalah dengan membuat sebuah workspace dari masing-masing bentuk sinyal yang dihasilkan yang dapat dilihat pada masing-masing scoop tersebut. Di sini pada voltage adapter itu dengan nama data in3, sensor arus dengan nama scoop data 1, dan di sini untuk sensor tegangan dengan nama scoop data 2, yang kemudian dapat disimulasikan dengan blok parameter power GUI dengan sampling time-nya itu 5 mikrosecond dengan menggunakan FFT analysis. Jadi metode FFT tersebut sudah ada di dalam blok
power GYA itu tersebut. Untuk menguji dari masing-masing rangkaian tersebut, apakah rangkaian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam pengujian data selanjutnya atau tidak, itu dapat diuji pada rangkaian ini. Pada pengujian data ini menggunakan fundamental frekuensi sebesar 50 Hz dengan maksimal frekuensi yang saya ambil dari nilai maksimal frekuensi tegangan yang masing-masing itu bisa diuji. Jadi dalam pengujian ini hanya untuk mengetahui apakah rangkaian mana yang stabil yang dapat dijadikan referensi dalam pengujian data selanjutnya. Di sini pada rangkaian voltage adapter, sinyal yang masuk itu tidak mengalami harmonisa, tapi memiliki order harmonisa di frekuensi 50. Jadi memiliki order harmonisa di order 1, karena pada umumnya input 1 yaitu mengilustrasikan sebuah sumber tegangan AC yang baru mau masuk ke dalam rangkaian. Ketika sudah melewati rangkaian, maka bentuk dari yang dihasilkan akan berubah gelombangnya. Dan di sini nilai THD yang dihasilkan adalah 129,65% dengan order harmonik sebesar 450 Hz atau order harmonik di order ke-9. Dan selanjutnya pada data 1 dengan parameter yang sama itu diuji. Ketika diuji, nilai THD-nya adalah 0, sama seperti tadi. Ketika sudah melewati rangkaian, maka nilai THD-nya pun juga 0. Berarti dalam rangkaian sensor arus sensor arus tersebut dapat dijadikan sebagai parameter dalam pengujian UTA. Yang kemudian pada scope 2, yaitu pada rangkaian sensor tegangan, dengan parameter yang sama itu dapat dihasilkan input satunya juga sama dan input 2-nya menghasilkan nilai THD sebesar 0%. Jadi nilai rangkaian dari sensor tegangan tersebut dapat dijadikan sebagai parameter dalam pemodelan sistem simulasi. Ketika pemodelan sistem simulasi sudah didapatkan atau rangkaian yang sudah didapatkan, maka hasil yang didapatkan akan seperti ini dari masing-masing frekuensi yang saya gunakan. Dengan kesimpulan, nilai THD tidak akan berubah pada frekuensi dari data dummy yang diolah pada masing-masing frekuensi yang digunakan. Namun, nilai THD akan sangat berpengaruh pada frekuensi fundamentalnya, dan untuk voltage frekuensi sudah dikalkulasikan dari data dummy dengan nilai periode pada frekuensi yang digunakan, itu hanya akan menghasilkan order harmonisanya. Ini termasuk ke dalam order harmonisa keberapa, baik dari current frekuensi maupun juga voltage frekuensi. Ketika dihubungkan dengan regulasi dari IEEE standar 509 sampai 2014, maka untuk tegangan di bawah 220 itu harus memiliki nilai harmonic distortionnya atau total harmonic distortionnya sebesar 8%. Jadi dapat dilihat untuk nilai di bawah 8%, untuk nilai input 1 itu dapat dilihat dari frekuensi 4 sampai 12, dan untuk input 2 dapat dilihat dari frekuensi 6 sampai frekuensi 13. Jadi input 2 itu nilai yang sudah melewati rangkaian dan yang dianjurkan itu pada frekuensi 6 sampai ke 13. Untuk current frekuensinya itu mengharuskan di bawah 5% dengan order harmonisa dengan rentang 3 sampai 11, yaitu hanya dianjurkan 4 saja dengan 20 ampere, kurang dari 20 ampere arus yang digunakan. Untuk current distortion limit atau nilai arus kurang dari 20% dengan order harmonisa 3 sampai 11 itu hanya dianjurkan 4 order saja dengan total harmonic distortionnya sebesar 5%. Itu dapat dilihat pada frekuensi 7
hingga frekuensi 10. Dan untuk yang input 2 itu dapat dilihat pada frekuensi 5 hingga frekuensi 10. Jadi untuk nilai THD yang dianjurkan itu hanya diperbolehkan dari frekuensi 5 sampai frekuensi 10. Dan dari frekuensi ke-13 frekuensi tersebut didapatkan dari perubahan nilai dari periode masing-masing periodenya sebesar 1,5% sampai 2% saja. Jadi sangat mempengaruhi dari nilai frekuensi yang dihasilkan nanti. Untuk simulasi dengan menggunakan random source, metode FFT itu tidak bisa digunakan ketika bentuk sinyal itu acak ataupun datar. Jadi mengharuskan bentuk sinyal itu adalah sinusoida. Ketika ini disimulasikan, hal yang terjadi secara teknis adalah ini dapat mengakibatkan laptop saya menjadi nge-lag ataupun menjadi blue screen. Sudah beberapa kali blue screen, maka ini tidak saya simulasikan. Sekian dari penjelasan tentang karya ilmiah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.